Konfrontasi? Senyap. Kekuasaan dan ketegangan di Istana Buckingham. Keheningan ruang sidang kerajaan yang agung tiba-tiba pecah hari itu ketika suara Putri Anne bergema dengan dingin yang tak tergoyahkan, menembus suasana khidmat yang menyelimuti semua yang hadir. Itu adalah nada yang tidak memberi ruang untuk diskusi atau keraguan. Keputusan telah dibuat sebelum kata-katanya mencapai setiap sudut ruangan. Dengan gerakan tegas, ia memerintahkan Camilla untuk meninggalkan ruangan di tengah-tengah pertemuan dewan. Apa yang awalnya hanya berupa intrik bisik-bisik di balik layar tiba-tiba berubah menjadi konfrontasi publik antara dua wanita paling berkuasa di keluarga kerajaan. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Anne telah menyaksikan perubahan yang meresahkan. Anggota staf diganti tanpa penjelasan, keputusan yang direncanakan dengan cermat dibatalkan, dan pertemuan rahasia diadakan tanpa izin. Camilla, yang sebelumnya terbatas pada peran seremonial semata, mulai muncul sebagai kekuatan independen dengan langkah-langkah yang semakin berani dan strategis. Kecurigaan tertuju padanya, dan ia bertindak cepat dan diam-diam, meningkatkan risiko bahwa situasi akan lepas kendali dan menjerumuskan keluarga ke dalam krisis yang lebih dalam. Pada hari konfrontasi, lampu gantung kristal besar di ruang dewan tampak lebih berat dari sebelumnya, menanggung beban ketegangan yang meresap di setiap sudut ruangan. 23 anggota yang hadir, wajah-wajah paling familiar dari keluarga kerajaan, duduk mengelilingi meja eboni panjang yang dipoles, masing-masing dengan setumpuk dokumen berjudul Penugasan Peran untuk Seri Acara Kerajaan 2026. Ketidakhadiran Raja Charles sangat mencolok. Secara resmi karena jadwal yang padat, meskipun semua orang tahu kesehatannya memburuk dan ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang diidamkan banyak orang. Pintu ruang pertemuan terbuka tiba-tiba, dan Camilla muncul, ditemani oleh 5 asisten pribadi, semuanya mengenakan setelan gelap dan membawa laptop serta dokumen. Wajah mereka asing bagi dewan, dan suara sepatu hak tinggi mereka yang berbunyi di lantai kayu dianggap sebagai deklarasi perang diam-diam. Putri Anne, yang duduk kedua dari kiri di meja, menggenggam pena begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sejak saat pertama, tatapan dinginnya tertuju pada Camilla. Sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Tanpa menunggu undangan, Camilla duduk di tengah meja, tempat yang biasanya diperuntukkan bagi ketua dewan. Timnya membuka dokumen dengan presisi militer, seperti pasukan kecil yang terlatih dengan baik. Suara Camilla terdengar jelas dan berwibawa. Hari ini kita tidak hanya memberikan tugas, kita perlu mengubah cara dewan ini beroperasi. Beberapa kepala bergeser dengan tidak nyaman. Ketegangan terasa seperti tali busur yang akan putus. Camilla melanjutkan, tenang tetapi dengan nada yang jelas, memerintah. Mekanisme pemungutan suara saat ini sudah ketinggalan zaman. Kekuasaan permaisuri harus diperkuat dengan cara yang perlu dan wajar. Saya mengusulkan pengalis 1,8 pada semua keputusan strategis, mulai dari penunjukan staf senior hingga anggaran kerajaan dan kunjungan resmi ke luar negeri. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa mencoba berbicara tetapi menahan diri. Semua orang mengerti bahwa Camilla tidak meminta izin, dia mengambil kendali. Putri Anne merasakan panas tiba-tiba menjalar di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang. Setelah bertahun-tahun menanggung intrik dan manipulasi, dia tahu dia tidak bisa tetap diam. Dia berdiri tiba-tiba. Suara kursi kayunya yang bergesekan dengan lantai hampir sama menusuknya dengan kata-katanya. Camilla, usulanmu tidak dapat diterima. Kau tidak memiliki wewenang untuk memperkenalkan perubahan pada mekanisme pemungutan suara tanpa diskusi terlebih dahulu dan persetujuan dari dewan ini. Lebih jauh lagi, tim yang kau bawa hari ini belum pernah disetujui oleh siapapun dari kami. Ini adalah pertemuan dewan kerajaan, bukan kantor pribadi permaisuri. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Beberapa memandang Anne dengan terkejut dan lega, sementara yang lain menundukkan kepala, berpura-pura mencatat. Camilla,
Tanpa menunjukkan tanda-tanda gugup, menatap Anne dengan mata birunya yang dingin. Untuk sesaat, kedua wanita paling berkuasa di keluarga kerajaan itu saling menilai tanpa berkata-kata. Ketegangan konfrontasi itu terasa hampir nyata. Camilla tersenyum tanpa kehangatan dan berkata, "Putri Anne, saya hanya mencoba memodernisasi sistem yang sudah usang." Istana Buckingham, yang selalu menjadi simbol keseriusan dan tradisi, menyimpan konflik di dalam temboknya yang tak seorang pun bisa bayangkan. Apa yang pada pandangan pertama tampak sebagai keluarga yang bersatu dan penuh upacara, mulai menunjukkan keretakan yang dalam dan berbahaya. Semuanya dimulai pada sebuah pertemuan yang akan mengubah arah keseimbangan kekuasaan di monarki. "Cukup," Anne menyela dengan tegas. Suaranya meninggi dan bergetar karena amarah. "Segera tinggalkan ruang pertemuan ini. Bawa tim Anda yang tidak berwenang ini bersama Anda. Pertemuan hari ini akan berlanjut tanpa Anda." Camilla tetap tak bergerak selama beberapa detik. Wajahnya tenang, tetapi Anne jelas merasakan ketegangan di balik permukaan. Rahang Camilla terkatup dan buku-buku jarinya di atas meja memutih. Itu adalah momen penghinaan publik yang langka bagi Camilla di depan seluruh dewan. Akhirnya, dia mengangguk sedikit, suaranya sedingin es. "Sayang sekali Putri memilih untuk menangani ini dengan cara ini." Dia berbalik dan memberi isyarat kepada timnya, yang mengumpulkan dokumen dan mengikutinya dalam diam. Saat pintu berat itu tertutup di belakang mereka, bunyi klik tajam menggema di ruangan itu. Keheningan menyelimuti dan Anne berdiri, dadanya terengah-engah. Pada saat itu, ia mengerti bahwa ia telah menyulut api perang yang sesungguhnya. Ini bukan lagi pertengkaran kecil di koridor. Ini adalah pertempuran nyata untuk kekuasaan. Seorang anggota dewan yang sudah lanjut usia berbicara dengan suara gemetar. "Putri, haruskah kita melanjutkan?" Anne menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Ya, kita akan melanjutkan. Mulai sekarang setiap keputusan harus benar-benar mengikuti prosedur. Tidak ada pengecualian. Namun, semua orang tahu bahwa pertemuan ini tidak berakhir dengan kesepakatan. Itu adalah deklarasi perang diam-diam." Keluarga kerajaan secara resmi memasuki salah satu konflik internal paling intens dalam beberapa dekade terakhir. Pada hari-hari berikutnya, permukaan Istana Buckingham tampak tidak berubah. Upacara resmi berjalan sesuai rencana, dan surat kabar menerbitkan foto-foto keluarga yang berseri-seri. Tetapi bagi Anne, semuanya telah berubah. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gelisah. Awalnya hanya tanda-tanda kecil, sebuah email penting tentang anggaran amal yang telah ditunggunya selama 2 minggu akan hilang tanpa penjelasan. Ketika ia bertanya kepada sekretarisnya, sekretaris itu akan menjawab dengan canggung, "Yang mulia, kantor permaisuri meminta agar berkas tersebut dipindahkan ke mereka untuk konsolidasi." Anne mengerutkan kening. "Dipindahkan ke mereka? Siapa yang mengotorisasi itu?" Sekretaris itu menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap matanya. Insiden serupa terus berlanjut. Staf yang telah disetujui Anne untuk tim tur Australia dipindahkan ke departemen lain tanpa penjelasan. Penasihat lama aksesnya ke sistem internal dibatasi. Jawabannya selalu samar, "Ya, itu arahan dari atasan." Malam-malam Anne dipenuhi insomnia. Duduk di ruang kerjanya di bawah cahaya lampu yang kekuningan, ia meninjau dokumen membandingkan keputusan minggu itu. Semakin ia melihat, semakin jelas. Tangan tak terlihat ikut campur dalam segala hal. "Camilla," bisiknya, dipenuhi rasa kesal. Bertekad untuk menyelidiki sendiri, ia diam-diam menghubungi seseorang yang sepenuhnya ia percayai, Tuan Thomas, seorang sekretaris pensiunan yang telah setia sejak zaman Ratu Elizabeth. Mereka bertemu pada suatu sore yang hujan di sudut terpencil taman pribadi istana. Thomas berbicara dengan suara rendah namun jelas. "Yang mulia, beberapa hari terakhir ini telah banyak pertemuan tertutup di kantor permaisuri. Tidak ada notulen, tidak ada undangan kepada anggota dewan. Saya mendengar dari mantan karyawan bahwa Camilla telah membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 9 orang. Semuanya sangat setia kepadanya.
Anne mencengkeram sandaran tangan bangku batu. Kuku jarinya menancap ke permukaan. Apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan-pertemuan ini? Thomas menjawab, personalia, perubahan prosedur persetujuan, dan secara bertahap menghilangkan pengaruh putri pada keputusan-keputusan penting. Kata-kata itu menusuk Anne seperti pisau. Di koridor kekuasaan, di mana setiap gerak tubuh dan setiap bisikan memiliki bobot, pertempuran sedang berkecamuk yang tidak dapat sepenuhnya diliput oleh surat kabar manapun. Putri Anne, dengan ketenangannya yang khas, memahaminya dengan jelas. Camilla tidak hanya menginginkan kekuasaan, bisiknya pada diri sendiri sambil pandangannya melayang melintasi halaman yang gelap. Dia sedang membangun sistem paralel. Jika ini terus berlanjut, Dewan akan segera menjadi cangkang kosong dan Camilla akan memiliki segalanya di tangannya. Hujan berderai di bebatuan halaman, menggarisbawahi keheningan tegang dari mereka yang tahu bahwa mereka berada di ambang perang yang dingin, sunyi, dan berbahaya. 4 bulan sebelumnya, Camilla menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya di Clarence House, meninjau jadwalnya dan frustrasi oleh pembatalan terus-menerus pertemuannya dengan Charles. Setiap alasan tentang kesehatan raja menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa pengaruhnya sedang dibatasi. Malam itu, seorang kepercayaan dekat raja mengungkapkan sesuatu yang membangkitkan tekadnya. Charles telah mempercayakan keputusan penting kepada William, putranya, meninggalkan Camilla dalam posisi yang genting. Prospek menjadi permaisuri nominal, terisolasi dan diawasi, menanamkan rasa takut yang mendalam yang menghantuinya malam demi malam. Sejak saat itu, Camilla berubah. Dia tidak akan lagi menunggu persetujuan Charles. Dia menjadi arsitek strateginya sendiri. Pertama, penyesuaian kecil pada jadwal dan personel kunci, kemudian kontak langsung dengan penasihat luar, menyusun daftar sekutu setia, dan merencanakan cara untuk menyingkirkan Anne dari pusat kekuasaan. Putri Anne merupakan rintangan yang tangguh. Kesetiaannya pada tradisi dan kepada Charles tidak tergoyahkan, dan dia tidak mudah dibeli atau diintimidasi. Dengan demikian, Camilla secara sistematis melemahkan pengaruh Anne, mengantisipasi suksesi William di masa depan. Setiap malam, Anne bekerja di ruang kerjanya, tenggelam dalam lautan dokumen, buku catatan, dan drive USB yang aman, dengan cermat mencatat setiap gerakan Camilla. Ini bukan sekadar catatan peristiwa. Setiap entry mencerminkan kemarahan yang membara atas serangan terhadap otoritas dan harga dirinya. Untuk memastikan ketidakberpihakan, Anne mengandalkan 3 anggota staf netral, bertemu dengan mereka di waktu dan lokasi yang berbeda, menjalin jaringan informasi rahasia yang dapat menahan manipulasi apapun. Sementara itu, Camilla melanjutkan pertemuan rahasia, menyempurnakan mekanisme pemungutan suara, mengendalikan aliran informasi, dan secara bertahap mentransfer kekuasaan ke lingkupnya sendiri. Setiap keputusan didorong oleh rasa takut yang mendalam. Takut kehilangan posisinya, takut dilupakan oleh sejarah, takut menjadi wanita paling berkuasa di keluarga kerajaan, dan pada saat yang sama mengalami kesepian yang mendalam. Ambisinya tidak bernuansa, diwarnai dengan kecemasan, dihitung dengan tepat, tetapi sangat kesepian. Anne menyadari besarnya tantangan mengadopsi pendekatan yang sama strategisnya. Dia tahu bahwa tuduhan tanpa bukti tidak akan berarti apa-apa. Dengan demikian, perlawanannya bukanlah impulsif atau emosional. Itu dingin, sistematis, dan teliti. Setiap malam, dengan cahaya kekuningan lampu dan layar laptop lamanya, dia membangun gudang dokumentasi, catatan yang tak tergoyahkan tentang pergerakan Camilla. Setiap kata yang ditulis, setiap dokumen yang diajukan, adalah tindakan perlawanan, penegasan bahwa tradisi dan legitimasi masih memiliki penjaga. Dalam konfrontasi ini, ketegangan tidak ditampilkan dalam bentrokan terbuka, tetapi dalam manuver yang bijaksana, dalam mengendalikan agenda, dalam pemilihan sekutu yang cermat, dan dalam pengamatan konstan terhadap lawan. Camilla yang memainkan permainan jangka panjang,
sudah beberapa langkah di depan, sementara Anne merespons dengan presisi yang tepat, memastikan bahwa setiap langkah didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Perang, meskipun senyap, telah dimulai dengan sungguh-sungguh. Tidak akan ada kilatan kamera atau berita utama yang skandal. Hanya strategi yang dihitung dan dieksekusi dengan sabar di balik bayangan. Bahaya sebenarnya terletak pada kesabaran dan tekad kedua wanita tersebut. Camilla telah menunjukkan dirinya bersedia memanipulasi struktur, menggoyahkan tradisi, dan menggunakan pengaruhnya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Anne, di sisi lain, tak kenal lelah, teliti, dan mampu mengantisipasi langkah-langkah sebelum dieksekusi dengan kejelasan strategis yang layak disandingkan dengan para pemimpin sejarah besar. Konfrontasi itu terjadi di sudut-sudut gelap kekuasaan, di mana setiap keputusan dan setiap dokumen dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Pada akhirnya, konfrontasi ini tidak hanya menentukan dinamika kekuasaan saat ini di Clarence House, tetapi juga meletakkan dasar bagi masa depan monarki. Pelajaran yang muncul dari minggu-minggu yang penuh ketegangan ini jelas. Kekuasaan absolut tidak dimenangkan hanya melalui ambisi. Dibutuhkan strategi, kewaspadaan, dan kemampuan untuk menahan tekanan diam-diam dari saingan yang sama gigihnya. Camilla dan Anne bukanlah sekadar figur dalam permainan protokol. Mereka adalah bidak aktif di papan catur di mana setiap langkah dapat mengganggu keseimbangan seluruh institusi. Selama 2 minggu berikutnya, jumlah bukti meningkat secara mengkhawatirkan. Tuan Edward menemukan lebih dari 20 dokumen penting yang secara otomatis dialihkan ke server pribadi Camilla. Nona Laura diam-diam memotret kalender pertemuan tersembunyi. Pertemuan yang tidak tercantum dalam agenda resmi Dewan. Puncaknya terjadi ketika mereka memperoleh memo internal setebal 14 halaman. Usulan reformasi Dewan yang disusun oleh Camilla dan dikirim ke lingkaran dalamnya. Memo itu secara eksplisit mengusulkan penggandaan kekuatan suara permaisuri dan pembentukan komite di luar pengawasan resmi Dewan. Malam itu, di tengah hujan deras yang menghantam jendela kantornya, Anne menyelesaikan membaca dokumen tersebut. Ia berdiri dan mondar-mandir hingga kehabisan napas, merasakan campuran amarah dan rasa sakit menjalar di tubuhnya. Dia tidak hanya ingin berbagi kekuasaan, bisiknya pada diri sendiri. Dia ingin melahap semuanya. Penemuan selanjutnya membuatnya merinding. Camilla telah menghubungi setidaknya 4 konsultan media dan pengacara luar, orang-orang di luar departemen resmi manapun, tetapi dengan sejarah keterlibatan dalam kampanye politik yang mencurigakan dan berisiko tinggi. Ia sedang mempersiapkan front media, siap mengubah perang internal menjadi pertempuran publik jika perlu. Anne duduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pada saat itu, ia bukan hanya putri ratu yang tangguh. Ia adalah seorang wanita yang dikhianati oleh institusi tempat ia mendedikasikan seluruh hidupnya. Tetapi ia tidak membiarkan keputusasaan menguasainya. Dengan cepat, ia menyusun semua bukti secara kronologis, memindainya, mengenkripsinya, dan menyimpan salinannya di 3 lokasi berbeda. Versi cetak di brankas pribadinya. Salinan elektronik yang dikirim ke kontak terpercayanya di luar istana, dan satu lagi di drive USB yang aman. Sebelum mematikan lampu, Anne berdiri di depan potret ratu di dinding dan berbisik. Suaranya lelah tetapi tegas. Aku tidak akan membiarkan keluarga kerajaan jatuh ke tangan seseorang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Ruangan itu diselimuti kegelapan, tetapi di dalam pikirannya api berkobar terang. Ia akhirnya memiliki cukup amunisi untuk memulai konfrontasi, dan kali ini ia memutuskan tidak akan ada lagi belas kasihan. Namun, kabar bahwa Anna sedang mengumpulkan bukti sampai ke Camilla lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam itu juga, di ruang kerjanya di Clarence House, Camilla menerima pesan singkat dari seseorang di lingkaran dalamnya. Anna telah mendapatkan memo reformasi. Dia sedang mengumpulkan semuanya. Mereka mengawasi kita.
Camilla menggenggam telepon begitu erat hingga layarnya retak. Selama beberapa detik, wajahnya memucat, lalu memerah padam dipenuhi amarah. Perasaan takut awalnya dengan cepat digantikan oleh tekad yang dingin. "Tidak," bisiknya. "Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan semuanya." Keesokan paginya, dia bertindak tegas dan tanpa ampun. Dia mengadakan pertemuan darurat dengan tim asisten dan penasihat pribadinya di sebuah ruangan kecil yang tertutup rapat, tanpa mencatat notulen. Suaranya singkat, dingin, dan tanpa ampun. "Mulai sekarang, sistem pengarsipan kerajaan akan segera berubah. Semua dokumen yang berkaitan dengan dewan, staf senior, dan anggaran akan dipindahkan ke kategori terpisah yang dikelola secara eksklusif oleh kantor permaisuri. Hak akses untuk Putri Anne dan para pembantu terdekatnya akan dibatasi seminimal mungkin. Siapapun yang melanggar ini akan segera dipecat." Para hadirin saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berani keberatan. Mereka tahu Camilla sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dalam waktu 48 jam, serangkaian perubahan diimplementasikan tanpa penundaan. Dokumen-dokumen penting dikeluarkan dari sistem utama, beberapa berkas diubah metadatanya, tanggal diubah, dan tanda tangan digital dihapus. Setiap tindakan diperhitungkan untuk memastikan kendali mutlak permaisuri atas informasi tersebut dan mencegah Anne mengakses bukti tambahan apapun. Pertempuran senyap di dalam istana Buckingham bukan hanya perang dokumen. Itu adalah perjuangan untuk kekuasaan, untuk legitimasi, dan untuk masa depan monarki. Anne, yang teliti dan strategis, dan Camilla, yang berani dan kejam, sedang merencanakan langkah-langkah yang dapat mengubah dinamika internal dewan selamanya. Setiap penemuan, setiap keputusan, setiap keheningan menjadi senjata di papan catur di mana tidak ada ruang untuk kesalahan. Pertempuran senyap di dalam istana Buckingham bukan sekadar perang dokumen. Itu adalah perebutan kekuasaan, legitimasi, dan masa depan monarki. Anne, yang teliti dan strategis, dan Camilla, yang berani dan kejam, sedang merencanakan langkah-langkah yang dapat mengubah dinamika internal dewan selamanya. Setiap penemuan, setiap keputusan, setiap keheningan menjadi senjata di papan catur di mana tidak ada ruang untuk kesalahan. Di tengah perang tak terlihat ini, Anne berdiri teguh, menyadari bahwa kebenaran harus dilindungi dan integritas keluarga kerajaan dipertaruhkan. Sementara itu, Camilla menunjukkan bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia mengkonsolidasikan kekuasaannya. Bahkan jika itu berarti memanipulasi catatan dan membungkam lawan, ketegangan antara kedua wanita itu yang syarat dengan kebencian dan kelicikan menciptakan suasana bahaya laten yang meresap ke setiap ruangan, setiap koridor, setiap kantor di istana. Pada hari-hari berikutnya, Camilla memperkuat pengaruhnya dengan menunjuk dua orang yang sangat loyal untuk memimpin departemen-departemen kunci. Satu di komunikasi kerajaan dan yang lainnya di kantor hukum internal. Yang pertama adalah seorang jurnalis dengan pengalaman dalam kampanye hubungan masyarakat yang sensitif, dan yang kedua seorang pengacara yang ahli dalam perebutan kekuasaan secara diam-diam. Dalam pertemuan pribadi dengan mereka, Camilla berbicara lugas. "Kalian tahu misi kalian. Jika Anne mengungkapkannya ke publik, kita harus mengendalikan narasi. Siapkan naskahnya." Putri Anne mencoba menggulingkan permaisuri karena alasan pribadi, kecemburuan, dan konservatisme. "Kita akan mempublikasikan informasi ini jika perlu." Matanya bersinar penuh tekad. "Aku telah kehilangan terlalu banyak untuk sampai di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." Pada saat yang sama, ia menyusun proposal reformasi resmi dengan bahasa yang netral. Cukup untuk memberikan kesan bahwa ia bertindak untuk kebaikan bersama dan bukan karena ambisi pribadi. Malam-malam Camilla terasa panjang. Ia hampir tidak tidur, mondar-mandir dengan segelas whisky di tangannya, tenggelam dalam pemikiran strategis. Ada saat-saat ketakutan dan kelelahan, tetapi naluri bertahan hidupnya dengan cepat memadamkan keraguan apapun. Anne mengira dia punya bukti. "Aku akan membuat bukti itu tidak berguna," ulangnya pada dirinya sendiri dengan suara penuh kebencian.
Perang telah memasuki fase yang menentukan. Tidak ada lagi gerakan rahasia. Itu adalah konfrontasi langsung. Ketika dia melihat ke cermin, wajahnya tetap anggun seperti biasanya. Tetapi matanya mengkhianati kelelahan dan tekadnya untuk berjuang sampai akhir. Dia tahu betul konsekuensi kegagalan, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak berjuang dengan segenap kekuatannya, dia akan kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, suasana di ruang Dewan Kerajaan terasa tegang, seperti sore hari sebelum badai dahsyat. Ke-23 anggota telah duduk lebih awal. Ketegangan terasa nyata. Semua mata tertuju pada dua kursi yang saling berhadapan. Anne, kaku dan teguh, duduk dengan punggung tegak seperti pisau tajam. Camilla mempertahankan ketenangan di luar, meskipun para pengamat memperhatikan jari-jarinya gemetar di atas tumpukan dokumen di depannya. Pertemuan resmi dimulai. Camilla berdiri lebih dulu, seolah-olah dia telah merencanakan momen ini selama berhari-hari. Dia berjalan ke podium presentasi. Suaranya yang jelas dan percaya diri menggema di ruangan itu. Hari ini saya ingin menyampaikan proposal reformasi yang komprehensif. Keluarga kerajaan kita membutuhkan struktur pemerintahan yang lebih kuat dan modern. Saya mengusulkan pembentukan komite tetap untuk permaisuri dengan wewenang koordinasi strategis, menyesuaikan mekanisme pemungutan suara sehingga permaisuri menerima bobot yang sesuai dengan tanggung jawabnya saat ini. Ini bukan tentang kekuasaan pribadi, tetapi tentang melindungi posisi keluarga kerajaan di era modern. Beberapa anggota mengangguk. Yang lain menatap Anne dengan cemas. Ketika Camilla selesai, Anne tiba-tiba berdiri. Kursi berderit karena tekanannya. Suaranya menusuk seperti pisau. Cukup, Camilla. Keheningan menyelimuti ruangan. Anne menatap permaisuri tanpa berkedip. Kemarahan yang telah membara selama berminggu-minggu meledak dalam kata-kata dingin dan tegas. Anda tidak memiliki wewenang untuk mengajukan proposal reformasi apapun kepada Dewan ini. Anda tidak berhak untuk secara sepihak mengubah prosedur pemungutan suara, menugaskan kembali staf, mengalihkan dokumen, atau mengadakan pertemuan tertutup tanpa notulen. Semua tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur kerajaan. Ia menoleh ke anggota Dewan, suaranya menggelegar. Saya punya bukti. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tas kerja kulit antiknya dan mengangkatnya. Ini adalah memo internal yang Anda buat yang mengusulkan untuk menggandakan kekuasaan permaisuri dan membentuk komite di luar kendali Dewan. Berikut lebih dari 20 dokumen penting yang secara ilegal dialihkan ke kantor Anda. Berikut jadwal pertemuan tertutup tanpa undangan kepada anggota Dewan. Dan berikut bukti bahwa Anda menghubungi penasihat dan pengacara eksternal untuk menyiapkan narasi jika Anda ketahuan. Di aula megah Clarence House, tempat setiap bisikan dapat mengubah persepsi kekuasaan, momen ketegangan bersejarah terungkap mendefinisikan hubungan antara tradisi dan ambisi pribadi dalam keluarga kerajaan. Putri Anne teguh dan bertekad berdiri melawan apa yang ia anggap sebagai upaya sistematis untuk merusak struktur yang telah menopang monarki selama beberapa generasi. Ini sepenuhnya fitnah. Putri Anne sengaja memfitnah saya karena alasan pribadi. Saya hanya melakukan apa yang perlu untuk menghentikannya, kata Camilla, mencoba membenarkan tindakannya. Suaranya penuh dengan kemarahan, memenuhi ruangan, tetapi tidak dapat mengalahkan otoritas dan kejelasan yang diproyeksikan Anne. Anne menyela, dan suaranya bergema dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga ruangan itu tampak bergetar. Saya tidak berbicara omong kosong. Setiap bukti memiliki tanggal, tanda tangan digital, dan log akses sistem, katanya tegas, menatap semua anggota yang hadir. Kata-katanya tidak hanya mempertanyakan moralitas Camilla, tetapi juga secara tepat menunjuk pada manuver yang diperhitungkan yang telah mengubah Dewan menjadi alat ambisi pribadi.
Dewan telah dieksploitasi sementara kesehatan raja yang rapuh dimanipulasi untuk menciptakan jaringan kekuasaan paralel. Anda dengan sengaja mengesampingkan keluarga kerajaan, menyingkirkan loyalis dan mengubah dewan ini menjadi instrumen ambisi pribadi Anda. Lanjut An, merendahkan suaranya, tetapi tetap mempertahankan otoritas khasnya. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Setiap kata sangat menggema bagi sekutu dan penentang. Usulan aneh, jelas, dan langsung. Saya mengusulkan agar Dewan menolak seluruh usulan permaisuri. Lebih jauh lagi, saya meminta agar dia dikeluarkan dari semua pengambilan keputusan pusat sampai kesimpulan resmi tercapai dari raja. Permintaannya bukanlah keinginan sesaat, tetapi tindakan strategis untuk melindungi integritas Dewan dan stabilitas monarki. Keheningan awal dipecah oleh seorang bangsawan tua, suaranya gemetar tetapi mantap. Saya setuju dengan Putri An. Kemudian satu demi satu, 5 anggota lagi mengangkat tangan mereka, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, mayoritas dewan telah memihak sang putri. Kekuatan An tidak hanya terletak pada otoritas suaranya, tetapi juga pada kekuatan tindakannya dan kejelasan strateginya. Camilla berdiri pucat. Tatapannya mencari dukungan di antara mereka yang hadir, tetapi ia hanya menemukan tatapan kosong dan keheningan. Kekalahan menghantamnya tiba-tiba, dan beban penghinaan menyebabkan dokumen yang dipegangnya remuk di tangannya. Suaranya, yang kini hampir tak terdengar, mencoba membenarkan dirinya. Aku hanya ingin keluarga kerajaan menjadi lebih kuat. Tetapi tidak ada yang menjawab. Dengan langkah lambat dan berat, tumitnya berbunyi di lantai marmer saat ia meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang seolah menandai akhir sebuah era. Anne berdiri, dadanya terengah-engah. Kemenangan tidak memberinya kegembiraan, hanya perasaan lega yang kompleks bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Perjuangannya memang diperlukan, tetapi itu mengingatkannya betapa rapuhnya keharmonisan dalam keluarga kerajaan. Ketika akhirnya ia bangkit untuk pergi, ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap ke bawah koridor panjang tempat Camilla menghilang. Ia berbisik, suaranya serak tetapi tegas, keluarga kerajaan bukan milik ambisi satu individu. Ia milik tradisi dan kewajiban. Langit London mulai meneteskan hujan di kota itu, mencerminkan pembersihan sementara dari konflik tersebut, tetapi juga menggarisbawahi retakan yang masih terbuka. Konfrontasi telah berakhir, tetapi bekas luka kekuasaan, ambisi, dan pengkhianatan akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Sejarah akan mengingat momen itu sebagai pembelaan teguh tradisi terhadap campur tangan ambisi pribadi, sebuah pengingat bahwa bahkan di kalangan tertinggi, integritas dan kewajiban dapat mengalahkan oportunisme yang paling terencana sekalipun. Pertanyaan yang tersisa sangat mendalam. Apakah intervensi Putri Anne merupakan tindakan yang diperlukan untuk melindungi tradisi, ataukah terlalu keras dalam keluarga yang selalu menghargai kebijaksanaan dan keseimbangan? Bagaimanapun, pelajarannya jelas. Di koridor kekuasaan, setiap gerakan, setiap kata, dan setiap keputusan sangat berarti. Dan sejarah ditulis bukan hanya dengan mahkota, tetapi juga dengan tekad teguh dari mereka yang memilih untuk membela apa yang mereka yakini benar.